Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nyoman Ayumira Darmayanti dengan NPM 202033121204 dari kelas D5 Akuntansi Universitas Sormadewa. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai siklus ekonomi beserta contoh dari siklus ekonomi. Adapun materi yang akan saya bahas kali ini, yang pertama yaitu mengenai definisi dari siklus ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu ada tahapan dan indikator dari siklus ekonomi. Dan yang ketiga yaitu contoh dari siklus ekonomi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari siklus ekonomi. Siklus ekonomi adalah fluktuasi ekonomi yang melanda produksi nasional, pendapatan, kesempatan kerja yang ditandai dengan adanya kontraksi dan ekspansi di seluruh sektor ekonomi. Siklus ekonomi dapat digambarkan sebagai gelombang naik turun aktivitas yang terdiri atas 4 elemen. Nah, elemen ini nanti akan saya jelaskan pada tahapan dari siklus ekonomi. Indikator yang biasanya digunakan untuk menganalisa siklus ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi atau jumlah output real dan tingkat harga. Selanjutnya yaitu definisi siklus ekonomi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Kusnendi, di mana Kusnendi ini berpendapat bahwa siklus ekonomi adalah fluktuasi pertumbuhan ekonomi di sekitar trennya yang meliputi masa depresi, recovery, boom, dan resesi. Yang kedua, menurut Yanuar S.E.M.M., yang berpendapat bahwa siklus ekonomi adalah pasang surutnya kegiatan ekonomi di sekitar tren setelah dilakukan penyesuaian musiman. Menurut John Petrov yang ditranslate tahun 2005 oleh Royce Kamtu. Ia berpendapat bahwa siklus ekonomi bisnis adalah suatu deretan masa resesi dan masa kemakmuran yang berulang-ulang dengan teratur dan meluas kemana-mana. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai tahap-tahap siklus bisnis dan indikatornya. Yang pertama yaitu tahap kemakmuran atau puncak siklus atau peak. Dalam tahapan siklus bisnis kemakmuran, kondisi suatu negara sedang dalam kondisi yang baik, di mana laju dalam pertumbuhan ekonomi masih dalam tingkat yang baik dan jumlah pengangguran juga sangat rendah. Nah, dalam tahapan siklus ini, daya beli masyarakat tentu semakin meningkat seiring dengan nilai pendapatan masyarakat. Kemudian yang kedua ada tahap kemerosotan atau resesi. Nah, setelah tahap makmur atau puncak siklus, maka kondisi ekonomi beranjak pada tahap kemerosotan, yang mana ditandai dengan terjadinya resesi ekonomi, tentu sangat mempengaruhi dunia bisnis. Apabila perekonomian negara mengalami tahap resesi, maka hal tersebut diakibatkan karena nilai PDB mengalami penurunan selama lebih dari periode 1 tahun. Akibatnya, output menurun dan pengangguran meningkat. Kondisi ini juga sangat berpengaruh pada pengurangannya penerimaan perusahaan, sehingga dengan kondisi tersebut harus dilakukan pengurangan pekerja. Kemudian yang ketiga ada palung perekonomian atau trough. Apabila perekonomian suatu negara mengalami tahap palung atau trough, artinya suatu negara tersebut harus merumuskan kebijakan baik moneter maupun fiskal guna menyelamatkan perekonomian negaranya. Nah, negara tentu sangat jelas mengalami penurunan, bahkan bisa mengakibatkan suatu negara mengalami defisit yang memaksa otoritas terkait melakukan pinjaman uang asing atau pinjaman dan asing. Yang terakhir yaitu tahap pemulihan atau ekspansi. Dalam sebuah tahap pemulihan ini, tingkat perekonomian sudah dapat dirasakan. Proses ini juga berangsur secara perlahan namun pasti. Sehingga tingkat permintaan masyarakat akan barang dan jasa mulai meningkat dan bisnis juga mengalami peningkatan yang kembali. Maka dari tahap inilah perekonomian bergerak dari depresi dan resesi hingga menuju kemakmuran, di mana pertumbuhan ekonomi sudah mulai naik dan stabil. Nah, berikut saya tampilkan gambar dari tahapan siklus pada grafik. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai contoh dari siklus ekonomi, di mana contoh yang saya gunakan berdasarkan PDRB Provinsi Bali. Nah, di sini bisa dilihat pada grafik, di tahun 1996, perekonomian Bali mencapai puncaknya atau peak hingga 8,16%, di mana saat ini kunjungan wisatawan dan perekonomian Bali masih sangat baik. Selain itu, sumber daya alam di Bali juga baik yang membuat masyarakat Bali saat itu mengalami kemakmuran.
Kemudian, di tahun 1997, perekonomian di Bali mengalami resesi hingga 5,81% yang diakibatkan oleh krisis ekonomi moneter. Lalu, di tahun 1998, perekonomian Bali semakin memburuk dan turun drastis, yang disebut dengan palung perekonomian atau trough hingga minus 4,04%, yang diakibatkan oleh rendahnya daya beli masyarakat dan lapangan usahanya juga rendah. Nah, selain itu, trough ini juga dirasakan oleh Bali di tahun 2020 di mana perekonomian Bali mencapai titik yang paling rendah, yaitu sebesar minus 9,31%. Hal ini diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang membuat perekonomian Bali mengalami kesulitan hingga menutup beberapa sumber ekonomi seperti objek wisata dan pusat perbelanjaan. Namun, di tahun 1999, perekonomian Bali mencapai titik pemulihan atau ekspansi, di mana Bali sudah mulai bangkit dari krisis ekonominya dan perekonomian Bali pun kian membaik. Sekian yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih dan Paramasanti. Om Santi 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 Om.